baru dibersihkan dulu lokasi ininya kawan-kawan ya, rumput-rumputnya. Mak Mimi ini seorang ibu tunggal dan berjualan keliling. Berjualan keliling yang kemarin-kemarin mah miliknya orang lain ya Bi ya? Ya. Oh. Itu sekali berjualan itu sekitar berapa itu Bi penghasilannya? Untuk sama modal-modalnya yang milik orang lainnya itu. Berapa dia? Kira-kira ada sekitar 100 ribuan Bi. Lebih 150 Ada 50. Kita ke sini nih. Bah. Wah, ambil. Siap ya. Jadi kita tanya dulu Mbak Hani, dan ini salah satu orang yang paling tertua. Bah, umur seberapa tahun Bah Haina? 70. Nyana 70 tahun. Ayah. Jadi usianya ini udah sekitar 70 tahunan. Mang Wan, umurnya ada sekitar 70 tahunan Mang Wan. Umur siapa? Umur Bapak Hani ini ada? Oh, emang iya. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan. Akan tetapi di video kali ini, di vlog kali ini berbeda. Biasanya berkunjung ke kampung ataupun juga ke warga-warga, dan sekarang ini akan vlog kegiatan warga sekampung saya bergotong royong di sini untuk berkebun ya. Dan insya Allah nantinya hasil dari perkebunan ini, yang pertama mungkin modalnya itu jangan hilang. Nah, yang kedua kita posisikan untuk nantinya itu untuk bantuan anak yatim dan jompo kalau misalkan ada hasilnya ya. Pokoknya seperti itu aja nih kawan-kawan. Dan mohon doanya juga nih untuk para penonton setia MJ Tasikmalaya. Mudah-mudahan berkebun di sini kami semuanya kebunnya hasilnya sangat memuaskan. Pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita langsung ke lokasi yang mau dikebun ya. Jadi ini tanah lokasi yang mau dijadikan kebun seperti jagung dan timun mungkin ya. Dan sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ini dijadikan kebun juga. Sudah 3 kali ditanami jagung, dan ini masih ada singkong dan pisangnya ya. Dan kemarin-kemarin pun juga ini hasilnya itu kasihkan ke tempat pengajian, ke masjid, dan dibagikan ke warga. Jadi kegiatan untuk lokasi di perkampungan saya ini, warga-warga di sini itu bergotong royong berkebun, dan nantinya untuk rencana hari ini ataupun juga kebun hari ini modalnya itu jangan hilang, dan hasilnya kalau misalkan ada lebihnya itu ada yang dibagikan ke masjid, dan ada juga yang nantinya akan dikasihkan ke jompo dan yatim piatu, seperti itulah ya. Dan lokasi ini pun juga saking lamanya ya, sekitar 2 bulanan nih nggak dikebunin, nggak dibabadin ya. Jadi ke atasnya pun juga sudah seperti ini teman-teman ataupun juga kawan-kawan tuh. Wah. Dan di sini pun juga ya warga-warga belum datang semuanya. Jadi hanya ada beberapa orang, dan lokasi yang ditempatin perkebunan ini jadi bukan di perkampungan saya, melainkan ini di tetangga kampung yang lain. Dan warga kampung saya ini punya tanah di lokasi kampung yang lain ya, seperti kampung tetangga
Jadi kita untuk akses jalan ke kampung ini harus menaiki motor dulu nih kawan-kawan ya. Jadi tanahnya direlakan untuk digarap ataupun juga dikelola di kebun dan dimanfaatkan sedemikian yang mungkin bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah ini udah ada sesepuh ya. Udah ada sesepuh di kampung saya ini, ada Pak Otong yang mungkin bisa dijadikan pemimpin lokasi ataupun juga untuk kegiatan berkebun ini. Pak Tong, Pulang. Aduh, capek Bapak. aduh capek ya teh abahnya. Belum ngopi. Kopi hidung saya. Nanti kita ngopi-ngopi ya sambil kita ngerokok, dan insya Allah jadi kita akan ngeliwat juga ya. Dan ini saya perkenalkan, ini salah satu teman saya yang sudah dipercayai sama warga perkampungan saya, dan beliau ini Pak Ustadz ya, yang suka ngewuruk ngaji juga anak-anak ya, dan terus juga mengurus anak-anak yatim. Bahkan kegiatan ngajajanan barudak teh poe naon, sok aya kegiatan ngajajanan gini. Hari Senin, hari Jumat. Oh, hari Jumat ya, ngajajanin murid-muridnya. Jadi seperti itulah. Dan sayangnya ini Bu RT belum sampai ke sini, jadi mengambil dulu naon tadi teh kastrolnya, mengambil dulu kastrol. Dan ini pohon naon itu Kang, taka naon, jengkol, pohon jengkol. Dan ini dikumpulkan dulu nih kayu-kayunya, dan kita semperin. Ada 3 orang kaum ibu-ibu yang sudah datang ke sini, cuman emak-emak belum datang, abah-abah ya. Kang, ya sampurna seberapa bulan? 7 bulan. Entah iya. 7 bulan. Oh belum. Masa yang ini 7 bulan? 7 bulan. Oke, siap kawan-kawan, kita turun aja ke sini. Dan ini ada 3 orang ya. Dan sedikit kita ngobrol-ngobrol bersama Mama. Dan di situ ada Ibu Santi, ada Mak Mimi, terus juga di situ ada Ibu Ketua DKM ya. Nah, ini saya perjelaskan nih kawan-kawan. Jadi ada, bisa dikatakan ini ibu tunggal ya. Namanya itu Ibu Mimi. Dan berdekatan juga ini masih satu ke-RT-an. Jadi ini yang datang ke sini itu sekitar satu ke-RT-an. Soalnya beda ke-RT-an, jadi beda kegiatan ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama ada yang baru datang, yang tadi bolak-balik motornya mungkin bingung. Jadi paniat, jadi rencana Kang Wawan teh ke belah mana tadi teh? Mang, Madul. Jadi hari perencanaan Kang Wawan teh cenah ke belah mana, bolak-balik? Oke, kita tanya dulu B, sebentar ya. Jadi kita ngobrol dulu sama ibu ini, dan sedikit saya ceritakan. Jadi Mak Mimi ini seorang ibu tunggal dan berjualan keliling. Berjualan keliling yang kemarin-kemarin mah miliknya orang lainnya dia. Ya. Oh. Itu sekali berjualan itu sekitar berapa itu Bi penghasilannya? Untuk sama modal-modalnya yang milik orang lainnya itu. Berapa ya? Kira-kira ada sekitar 100 ribuan Bi. Lebih 150? Ada 150 ribu. Dan saya sedikit ceritakan nih kawan-kawan. Jadi Mami ini ibu tunggal yang mengurus cucunya itu 2 orang dan anaknya 1 orang, dan sama tiga. oh 3. Cucu 3
3 anak 1. Oh, cucu 3 anak 1. Oh iya. Lupa yang kecil ya. Ya. Namanya Jang Sahdin. Ya. Lupa yang selalu pengen dipikul, bukan dipikul, diakep ya kalau bahasa Sunda nama. Gendong. Jadi yang sekarang ini menjadi tulang punggung di keluarganya ini adalah Ibu Mimi. Oke. Dan kalau yang di tebing yang digawir itu yang bolak-balik pohon pohon singkong itu Bu Santi. Kalau misalkan udah keluar ciri khas ketawanya itu bikin gempar satu ke-RT-an. Oke, dan ini sama juga kesepuhan dari perkampungan sana yang selalu rajin membantu di lokasi perkampungan, namanya Bapak Adul dan istrinya pengajar di sekolah relawan ya, Madu ya. Relawan ya, alhamdulillah membantu di lokasi perkampungan saya nih kawan-kawan. Dan kita langsung ke Ibu Ketu anu tadi hasil naik motornya. Tadi naik motor saya teman-teman ataupun juga kawan-kawan. Motor saya tinggi, jadi tadi saya bawa mak-mak itu 2 orang ya, susah sampai mau terjun ke jurang. Dan kita ke sini nih. Bah. Wah, ambil. Siap ya. Jadi kita tanya dulu Mbak Hani, dan ini salah satu orang yang paling tertua. Bah, umur seberapa tahun Bah Haina? 70. Nya anak 70 tahun. Ayah. Jadi usianya ini udah sekitar 70 tahunan, Mang Wan. Umurnya ada sekitar 70 tahunan, Mang Wan. Umur siapa? Umur Bapak Hani ini ada? Oh, emang iya. Oh, ada ya, alhamdulillah. Tapi masih perkasa, masih jag-jag. Bah, masih kuat ini. Kuat kerja. Jadi udah setiap kegiatan di sini, berkebun di sini selalu tampil. Cuman ini belum tampil semuanya. Ada emak-emak, Mak Iti dan Mak Amahnya, Kang Wannya, yang belum tampil. Oke, dan di sini alhamdulillah. Jadi untuk pembiayaan untuk untuk bibit di sini alhamdulillah udah ada yang ngasih, dan insya Allah beliau akan mengantarkannya itu sekitar ujung bulan ini ya. Oke, dan kita kembali ke lokasi paling atas, dan di sini sudah disiapkan untuk masaknya nasi liwet di sini nih kawan-kawan. Dan ini akan dijadikan untuk makan nasi liwet nanti. Ini namanya pete, cuman petenya ini pete selong nih kawan-kawan. Tuh, pete selong ya. Tuh, wih mantap. Cuman ini masih culi-culi, ini belum belum pas. Oh udah, ini udah nih kawan-kawan. Oke, dan kita keliling seputaran lokasi sini pun juga. Jadi sampai yang kita garap itu, bukan digarap ya, yang dikelola itu sampai bawah sana tuh. Dan saya ceritakan lagi kawan-kawan, jadi dulu ini udah ditanami sekitar 3 kalian menanam jagung dan menanam kacang tanah. Terus juga ubi di sini ya kita tanam, dan hasilnya itu kalau kemarin itu difokuskan ke pengajian, acara pengajian di lokasi perkampungan saya ya. Jadi seperti itulah. Oh, Pak Ustadz rajin. Kita sidak nih kawan-kawan. Pak Ustadz paling muda di kampung saya ini. Wah, bawa bedog cuman cangkangnya saja, kalau bedognya itu ditinggalan. Aduh,
Masya Allah. Jadi kita masak nasi liwetnya di sini, Pak Ustadz. Ya. Oke. Kalau ngobrol serius jadi susah. Kalau misalkan di perkampungan sesama sudah kenal ya canggung gitu ya. Tuh, nah kita bakar dulu ini apa namanya? Baralak, dan ini daun kelapa yang sudah kering dijadikan untuk pertama ya, supaya cepat menyala. Oke. Dan ke sebelah sana itu banyak pesawahan, cuman milik orang lain ke sebelah situnya. Wah, Bu RT lama, euy. Jadi Bu RT lama. Dan di sini cuman ada 2 rumah nih kawan-kawan. Sebelah sini rumah dan sebelah situ rumah. Dan di belakang rumahnya ini ada pemakaman atau juga kuburan nih. Dan ke bawahnya itu tebing. Nah kalau ke sebelah itu arus apa namanya? Arus sungai ya. Bukan arus sungai, tapi selokan kecil. Tuh. Mang Wawan kita balik nama. Mang Wawan bulak-balik wae eta eka mana tadi? Balik kawetan sapulon gawe teh sapulon kawetan. Mak itu belum terjun ke sini kawan-kawan. Jadi ada ibu tunggal juga Mak Ito ya, yang kehidupan sehari-harinya itu di hutan terus. Itu bisa disebutnya emak-emak yang tangguh di tengah hutan. Kang, Bah. Jadi ini kalau nggak salah udah sekitar 3 kalian ya. 3 kalian kita tanam dan hasilnya dibawa ke pengajian dan terus juga dibagikan juga ke yang nanam di sini ya. Dan untuk perencanaan sekarang ini kawan-kawan, kalau misalkan ada lebihnya dari modalnya, insya Allah kita akan membagikan juga untuk ke jompo dan ke yatim dan ke pengajian juga ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bantu doanya saja untuk kawan-kawan semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Dan untuk lokasi sini memang berdekatannya itu sebelah situ hutan dan ke sebelah situ ada pemukiman warga ya kawan-kawan. Dan di sebelah sini ada 2 rumah saya perlihatkan. Jadi alhamdulillah untuk motor itu sampai ke lokasi sini ya. Nah, saya bawa motor ke sebelah sini kawan-kawan. Jadi di lokasi sini hanya ada 2 rumah. Oke. Alhamdulillah. Jadi untuk motornya ini sudah sampai ke lokasi sini. Nah, alhamdulillah sekarang Bu RT sampai Angkar Ribung ya, bawa jadi bawa ini persiapan untuk makan nasi liwet, bawa air, terus juga bawa air kastrona dibawa tuh. Kastrolnya juga sudah dibawa nih kawan-kawan. Jalan kaki apa naik motor Bu RT? Naik motor. Naik motor. Naik motor siapa? Adit. Ya, naik motornya dianterin sama Adit. Oke, kita simpan di sini. Wah. Yang buncis alhamdulillah menang 18 kilo. Oh, jadi baru santai telat itu yang dulu buncis hasil dari kebun. Dapat berapa kilo Bu RT? 18 Dapat 18 kilo dari hasil kebunnya itu buncis. hari 1 kilo buncis itu berapa harganya? 10.000. 10.000. Wah, lumayan. 18 kilo berarti 180. 108. Nah, kalau untuk Bekal proyong. wah, mantap. Wah, hasilnya wah. Ini ada kacang, ada pedanya juga. Kalau untuk buncis Bu RT
dari nanam itu sampai panen itu sekitar berapa bulan? Dari awal Manen, dari awal 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 nanam. awal kerja. Awal nanam aja, dari awal nanam aja. Awal nanam itu 50 hari. 50 hari dari awal tuh 75 sampai ambil. Oh. Alhamdulillah. Nah, ini Menara PKM. alhamdulillah kedatangan juga ini sesepuh dari perkampungan saya. Nah, ini paling kuat. Bisa disebutnya itu Samson ya. Dan ini masuknya juga uak saya. Sebenarnya di sini banyak keluarga saya ya. Siap. Jadi untuk penanaman buncis mas sekitar 40 hari, 50 hari pengawannya. Yang paling cepat itu tanam timun atau gimana? Timun 40 hari. Kalau jagung? Jagung mah 3 bulanan ya. 3 bulanan ya. Oke, pokoknya kita tanam-tanam aja di sini nanti. Jadi datang ke sini wak senyum-senyum. Tuh. Oke, kawan-kawan, nanti kita teruskan kalau misalkan sesudah ini matangnya nasi liwet atau kegiatan yang lain. Oke. Oke kawan-kawan, dan alhamdulillah udah pada berdatangan. Cuman belum semuanya ini berdatangan, dan ini mungkin hari pertama. Dan ada yang mungkin warga yang kegiatan di tempat pribadinya, mungkin ada kegiatan di keluarganya pun juga ya. Jadi berbeda-beda, dan yang kesini itu yang nyalse, yang santai, baru kita bergotong royong di sini ya. Dan ini baru dibersihkan dulu lokasi ininya kawan-kawan ya, rumput-rumputnya dibuang. Dan alhamdulillah udah siang nih, dan ini waktu menunjukkan sekitar setengah 12-an ya. Dan ini liwatnya udah matang ya, tuh hik sama ikan peda liwat udah matang. Dan ini lalabannya di sini tuh. Dan insya Allah ya. Oke kawan-kawan, bantu doanya saja, mudah-mudahan di sini kegiatan untuk berkebun bersama warga di perkampungan saya ini hasilnya itu bagus dan memuaskan. Dan satu lagi, kalau misalkan ada hasilnya lebih dari modal, jadi kita akan sodakohkan, kasihkan ke pengajian, ke masjid, dan dikasihkan juga kalau misalkan ada lebihnya itu kasihkan sama jompo dan anak yatim ya. Oke kawan-kawan, dan mungkin untuk hari pertama kegiatan gotong royong berkebun sekarang ini dicukupkan sekian dulu nih kawan-kawan. Dan kita mau makan nasi liwet mungkin ya, di sini dipersiapkan, dan saya pun juga susah untuk mempersiapkan di sini soalnya sambil pegang kamera ya. Oke kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda nonton di YouTube-nya MJ Tasikmalaya. Sehat selalu, digampangkan rezekinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.